Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sampai kepada eee, momentum Ramadan. Artinya saat ini kita justru berada di saat-saat terakhir menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fase yang ketiga dari 3 fase yang ada di bulan Ramadan. Ada fase rahmat, fase maghfirah, dan fase itqu minan nar. Ramadan merupakan bulan yang istimewa, di mana hari demi harinya adalah hari yang terbaik, jam demi jamnya adalah jam yang terbaik, bahkan detik demi detiknya pun adalah detik yang terbaik. Ya, itulah yang dijelaskan Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Di 10 hari yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji pahala yang sangat besar bagi mereka yang mau istiqomah bahkan meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu pula dengan keluarganya, dikerahkan oleh Rasulullah SAW untuk lebih mendekatkan lagi pada Allah, lebih maksimal lagi dalam beribadah, bahkan menghidupkan malam-malamnya. Ihya'ul lail fi asril awakhir min syahri Ramadan. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Banyak. Tilawah Qur'annya, kemudian juga tarawehnya, qiyamul Ramadan, atau tahajudnya, berzikirnya, bahkan tidak juga lupa bersedekah. Dan apapun yang dilakukan di 10 hari terakhir ini luar biasa. Seperti bersedekah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, itu sama dengan memerdekakan hamba sahaya, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari siksa api neraka. Subhanallah. Demikian mulianya 10 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk beriktikaf, menghidupkan malam kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah juga untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Karena siapapun yang tepat di malam Lailatul Qadar itu melakukan ibadah, maka ibadah itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Ada satu ibadah yang spesial, dalam arti pahalanya dahsyat luar biasa. Hanya dimiliki oleh ibadah yang satu ini, sehingga Rasulullah SAW pun dengan spesial pula memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukannya. Ibadah itu bernama sedekah. Ya, itulah kenapa banyak para masaih, agnia di bulan Ramadan ini di seluruh dunia, mereka lebih bersedekah lebih hebat lagi, memanfaatkan momentum itu. Ya, terkait dengan itu Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda sama dengan ibadah wajib. Begitu pula melaksanakan ibadah wajib sama dengan melaksanakan ibadah sunnah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah satu hadisnya, namun hadis ini dipertentangkan kesohihannya, terkait dengan khutbah Rasulullah SAW di akhir Sya'ban. Rasulullah mengatakan, Ayuhan nas, innahu qad azalakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatul qadri. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian suatu bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang Allah wajibkan saum di dalamnya, dan bulan di mana ada Lailatul Qadar. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwa. Barang siapa yang menunaikan ibadah sunnah di bulan ini sama dengan menunaikan ibadah wajib. Wa man ada faridatan fi kana kaman ada sabina faridatin fi masiwa. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib sama dengan menunaikan ibadah wajib 70 kali lipatnya di bulan yang lain. Subhanallah. Inilah mulianya beribadah di bulan Ramadan, apalagi 10 hari yang terakhir. Terkait dengan ibadah yang spesial tadi, ibadah yang bernama sedekah. Luar biasa.
Terkait dengan sedekah ini, izinkan saya menyampaikan kisah yang menarik. Pertama yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ini hiduplah suami istri yang sangat miskin dengan anak-anaknya. Fakir bahkan, bukan hanya miskin, karena fakir di bawah miskin. Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Kalau fakir tidak punya mata pencaharian. Satu keluarga yang fakir ini, suami istrinya di suatu malam ketika akan tidur, mereka berbicara dan berkata istrinya, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa ini adalah Nabi Allah yang berkata-kata langsung kepada Allah?" "Betul istriku," kata suaminya, "betul." "Lalu kenapa kita tidak datang kepada Musa alaihissalam, Nabi Allah, agar beliau mengadukan tentang susahnya hidup kita, kefakiran kita kepada Allah, dan meminta agar Allah mencukupkan kita sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kefakiran kita seperti sampai saat ini." Kamu cerdas sekali wahai istriku," kata suaminya. "Okelah, yuk kita datang pada Nabi Musa." Datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengadukan tentang kesusahan hidup mereka, tentang kefakiran mereka, dan memohon kepada Nabi Musa agar berkata kepada Allah, menyampaikan agar Allah memberikan rizki kepada mereka sehingga mereka tidak susah lagi. Maka apa jawaban dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? "Baik, wahai Musa, aku akan membuat mereka kaya. Aku akan membuat mereka lebih daripada itu, lebih kaya. Jadi mereka yang kaya saat ini. Tapi dengan satu syarat, hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka mereka akan fakir dan menderita lagi seperti sebelumnya." Lalu disampaikan oleh Nabi Musa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terjadi? Dua suami istri ini, maksud saya sepasang suami istri ini bahagia sekali, ya. Betapapun mereka hanya diberikan kekayaan selama 1 tahun, ya. Kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian mereka mendapatkan kekayaan, awalnya sedikit, lama-lama kekayaan mereka menjadi banyak, berlimpah ruah, bahkan menjadi orang yang terkaya di kampungnya, ya. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh mereka? Sang istri berkata kepada suami, "Wahai suamiku, dulu kita hidup fakir, lalu kita meminta kepada Allah lewat nabi kita Nabi Musa alaihissalam, Allah membuat kita kaya seperti sekarang. Dan kita lihat tetangga kita masih miskin seperti kita, menderita seperti kita. Gimana kalau kita bantu mereka agar mereka bisa senang hidupnya dan cukup bahkan kaya seperti kita?" Ya. Sang suami mengiyakannya, sepakat dengan kata-kata istrinya. Memang istrinya ini cerdas. Ya, dalam riwayatnya dikatakan demikian. Nah, kemudian mereka sepakat pula untuk membantu para musafir yang datang dari negara jauh. Mereka membutuhkan tempat istirahat, makan, minum, dan segala sesuatu untuk beristirahat. Lalu mereka membangun tempat istirahat tadi. Kalau istilah kita rest area. Bahkan dibikin tempat menginap yang nyaman, lengkap dengan makanan minuman gratis. Bahkan ada masjid tempat mereka beribadah pada Allah, menunaikan salat 5 waktu dan ibadah yang lain. Disediakan Quran, fasilitas yang sangat luas. Dan itu mereka bangun di 7 titik, bahkan mungkin lebih. Karena saat itu kalau tidak salah diceritakan dalam nasnya ada 7 jalan. Di setiap jalan itu dibikin rest area. Gratis semuanya, subhanallah. Maka dibikin sibuklah mereka untuk tadi menyantuni orang-orang yang fakir agar mereka hidup bahagia, senang, berkecukupan, ya, terbebas dari penderitaan kefakiran dan kemiskinan. Mereka membantu para musafir yang datang untuk bisa beristirahat, mengelola, memanage tentang bantuan dan pelayanan kepada para ibnu sabil, para musafir. Subhanallah, sibuk mereka begitu, lupa kalau mereka sudah lebih dari 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun, tapi mereka tidak kembali. Tidak kembali fakir, tidak kembali susah lagi. Nabi Musa heran, "Loh, kan kata Allah cuma 1 tahun mereka kayanya, mereka cukupnya, bahkan mereka kaya raya dan seperti itu. Tapi ini udah 1 tahun lebih, mereka masih kaya raya, mereka masih seperti itu." Maka Nabi Musa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, alam ta'id lahum li'annaka sayughnihim fi amin wahid, amin wahid. Ya Allah, bukankah Engkau telah mengatakan dan menjanjikan untuk mereka kekayaan hanya untuk 1 tahun saja? Setelah itu mereka akan kembali kepada kefakiran dan penderitaan mereka. Sekarang sudah 1 tahun lebih ya Allah, tapi mereka masih kaya raya. Kenapa ya Allah?
Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, betul, aku menjanjikan itu. Aku hanya membukakan satu pintu rezeki untuk mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersedekah pada orang fakir, orang miskin, bahkan mereka membantu para musafir, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu membuat mereka membuka 7 pintu rezeki yang lain, Musa. Sehingga aku tidak bisa menghentikannya. Dan aku malu, Musa, jika ada yang lebih dermawan daripada aku, wahai Musa. Subhanallah, maka Nabi Musa memuji Allah atas apa yang terjadi. Ifafillah, inilah dahsyatnya bersedekah ya di jalan Allah, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Cerita yang kedua, ini juga menarik. Tentang bagaimana keutamaan bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Tentang keutamaan bersedekah ini, yang kedua ini ceritanya terkait dengan seorang ulama besar yang masyhur di Maroko. Dan ini kisah nyata. 2 tahun ke belakang kalau tidak salah, atau 3 tahun ke belakang, sebelum bulan Ramadan. Alkisah terkenallah seorang syekh yang masyhur di Maroko. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan mimpi bertemu Rasulullah inilah benar. Karena kata Rasulullah SAW, "Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fina syaitan la tasyabuhu bi wala fil manam." Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, maka sesungguhnya dia telah melihat aku dengan sesungguhnya. Karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Nah, ringkas cerita, dalam mimpinya ini Rasulullah bersabda, "Ya fulan ati fulanan ibni fulanin wa basyru bi annahu min ahlil jannah." Wahai fulan, datangilah si A bin B bin C dan berikanlah kepada dia kabar gembira bahwa dia ahli surga. Bayangkan, Rasulullah SAW yang memberitahukan kepadanya bahwa dia ahli surga. Awalnya hanya sekali mimpi dan beliau mengatakan, ini mungkin hanya mimpi biasa saja. Tapi ternyata itu 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut dia mimpi seperti itu. Oh, berarti ini perintah Rasulullah SAW. Yang disebutkan cuma nama saja. Dan diperintahkan untuk memberitahukan si fulan yang bernama itu tadi untuk dikabar gembirakan atau diberi kabar gembira bahwa dia ahli surga. Diberikan kabar gembira kalau dia adalah ahli surga. Maka dia terbang ke Mekah, dia menunaikan ibadah umrah untuk mendekatkan diri pada Allah terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu menziarahi Rasulullah SAW, memberikan hak Rasulullah SAW, baru dia telepon teman-temannya yang ada di Mekah atau di Madinah. Nah, apa kata teman-temannya ketika dia menyatakan, "Ya Syekh, rubbama araftun hadha rajul ismu fulan ibni fulanin, aina huwa yaskun?" Wahai Syekh, barangkali Anda tahu si fulan bin fulan, kira-kira tinggal di mana dia ini? Nah, apa jawaban Syekh yang beliau tanya ini? Oh, kalau lihat dari namanya, kemungkinan dia tinggal di kabilah Anu. Gini saja, datang kamu ke kabilah Anu di kota ini, tanyakan kepada mereka tentang nama itu. Mungkin mereka tahu. Subhanallah, qadarullah. Apa yang terjadi ketika beliau datang ke kabilah itu, betul ada orang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan. Disebutkan 3 nama. Betapapun banyak yang sama, tapi kalau 3 nama berurutan ke atas berarti tidak akan tertukar. Tapi sebelum sampai ke tempatnya, dia bertanya dulu pada tetangganya tentang si Fulan ini. Dan apa kata tetangganya? Semua tetangganya mengatakan kalau si Fulan ini ahli maksiat, tukang berbuat dosa. Kaget Syekh ini. Rasulullah mengatakan dia adalah ahli surga, gembirakan dia kalau dia ahli surga. Tapi tetangganya mengenal dia pendosa, mengenalnya sebagai tukang maksiat, ahli maksiat. Ada apa ini? Maka ketika dia masuk ke rumahnya dan betul dia ada menyambutnya, lalu ditanya oleh Syekh ini, "Anta fulanun ibnu fulanin ibni fulanin?" Apakah engkau bernama A bin B bin C? Ya. Ajal inahu ana? Betul, itu saya. Min aina araftani ya Syekh? Dari mana engkau tahu siapa aku? Namaku, nama ayahku, bahkan engkau tahu nama kakekku. Bergetar Syekh tadi. Ya, badannya. Kaget dia. Orang yang di dalam mimpinya itu, yang namanya disebutkan Rasulullah SAW itu ada di depannya. Ya, subhanallah. Sekali lagi dia bertanya, "Hal ta'taqidu li annaka fulanun ibnu fulanin ibni fulanin?" Apa kau yakin kau adalah A bin B bin C? Betul itu saya. Dari mana Anda tahu? Subhanallah.
"Fulan, saya A bin B bin C, saya datang dari Maroko, saya datang ke sini jauh-jauh adalah untuk mencari engkau. Mana tanganmu? Ulurkan tanganmu." "Apa maksudnya ulurkan tanganmu?" Diulurkan tangannya dijabat. "Selamat, engkau adalah ahli surga." Bingung saat itu. "Hah? Apa maksud Anda? Selamat, engkau ahli surga." "Demi Allah, aku mengenal engkau dari mimpiku." Rasulullah SAW langsung hadir dalam mimpiku dan mengatakan kepadaku, memerintahkan aku untuk datang kepadamu, mendatangimu dan memberikan kabar gembira kalau engkau ahli surga. "Ah, Anda bikin saya bingung. Itu bukan saya. Anda salah orang. Mungkin mimpi Anda salah, tidak benar. Tuh harusnya dia tuh yang tinggal di rumah itu. Ya, dia ada ustadz, dia syekh, dia ulama, ahli ibadah. Harusnya dia yang Anda gembirakan atau keluarganya yang Anda sampaikan berita kepadanya kalau dia di surga. Karena dia sudah meninggal dunia. Kalau Anda mengatakan itu saya salah. Saya tidak yakin. Subhanallah. Berkali-kali diyakinkan. Lalu ditanyakan, apa perbuatan engkau? Sehingga Rasulullah tidak tanggung-tanggung mengatakan kalau engkau ahli surga. Ya, awalnya dia bingung. Ada orang tidak dikenal jauh-jauh datang hanya mengatakan itu. Tapi pada akhirnya dia mengatakan, "Oh, mungkin amalan ini." "Apa itu? Apa itu?" Kata syekhnya. "Ah, tetangga yang aku sebutkan tadi, dia meninggal ketika masa COVID-19 berkecamuk. Di tahun pertama COVID berkecamuk, dia meninggal. Padahal dia orang soleh ahli ibadah. Setelah meninggal, maka istri dan anak-anaknya hidup menderita. Miskin, bahkan kekurangan, kelaparan. Aku tidak tega kepada istri dan anak-anaknya. Membiarkan mereka hidup menderita. Maka aku bagi dua gajiku setiap bulan. Setengah untuk aku dan aku gunakan untuk menafkahi anak dan istriku. Setengah lagi untuk mereka. Demi Allah, aku lakukan sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan hampir 2 tahun ini. Aku melakukannya. Sejak COVID-19 berkecamuk di muka bumi ini. Allahu Akbar. Itu amalan yang menyebabkan engkau menjadi ahli surga. Udah, sekarang kan kamu sudah lama tidak berangkat umroh. Tadi kamu cerita, mandi sana, pakai pakaian yang bagus. Aku ajak engkau gratis ibadah umroh. Aku layani engkau. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, pergilah mereka ke tanah suci Mekah, mendatangi Ka'bah Baitullah, melakukan ibadah umrah. Subhanallah. Lama bertahun-tahun dia tidak datang ke Mekah, pada rumahnya dekat ke Mekah. Tapi dia tidak melakukan ibadah umrah. Tidak rindu kepada Allah mengunjungi Ka'bahnya, Baitullah. Saat itu dia melihat Ka'bah, indah luar biasa, menangis dia, "Ya Allah, maafkan aku ya Rabb. Aku telah zalim pada diriku sendiri. Ka'bah di dekatku, rumahmu di dekatku, ya Allah. Tapi aku tidak terpanggil untuk menunaikan panggilanmu, menyahut panggilan, menjawab panggilanmu dengan ibadah umrahku ini. Ya Allah, maafkan aku." Menangis dia. Selama tawaf tidak pernah kering air matanya. Dan selesai tawaf dia melaksanakan ibadah sholat. Dan setelah melaksanakan ibadah sholat apa yang terjadi? Ketika sujud yang terakhir, syekhnya sudah selesai, dia masih sujud. Syekhnya berdoa, sudah selesai doa lama, syekhnya berdoa, dia masih sujud. Kaget syekhnya. Ketika dibangunkan apa yang terjadi? Orang tadi sudah meninggal dalam keadaan sujud. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah SWT, itulah keutamaan sedekah di jalan Allah. Ketika kita ikhlas menunaikannya, tepat sasaran, tepat sasaran, apalagi kita lakukan untuk memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini tentunya merupakan ibadah yang bukan hanya berlipat ganda pahalanya, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa kita dan menghantarkan kita menjadi ahli surganya Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan 10 hari yang terakhir ini dan menjadikan momen ini sebagai momen untuk kita melipat gandakan atau meningkatkan amal ibadah kita, terutama sedekah kita. Dan semoga sedekah kita ini bisa menjadi penyelamat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan berhasil memberikan tiket surga bagi kita atas izin Allah. Alhamdulillah dan insya Allah. Para pemirsa cinta Quran yang betul subhanahu wa ta'ala, barangkali di antara para hamba Allah ingin meraih keberkahan Ramadan ini, mari kita dukung program Syiar Quran Project dengan mengklik link deskripsinya. Ya. Dan mudah-mudahan kontribusi kita ini menjadi wasilah kita pulang dengan bahagia. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu Asyhadu alla alla illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahumma shalli. Cinta Quran Foundation telah berkiprah selama 12 tahun merentangkan dakwah dari hulu ke hilir untuk mewujudkan Indonesia cinta Quran. Mulai dari membebaskan buta aksara Quran hingga mencetak calon dai dan ulama peradaban, meluaskan manfaat hingga cahaya Islam sampai ke sebanyak-banyaknya manusia. Tak hanya itu, program kebaikan ini meluas untuk mempersiapkan generasi Qurani melalui Sekolah Generasi Quran. Membersamai pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih, pesantren khusus tunanetra yang mempersiapkan kemandirian menjadi dai Quran. Bahkan syiar dakwah sampai ke Jepang. Masjid Indonesia yang sedang dibangun di Yokohama, kelak akan jadi epicentrum dakwah di negeri paling timur dunia. Alhamdulillah, semua program kebaikan ini terhimpun dalam syiar Quran Project, investasi multimanfaat yang jadi saksi kebaikan kita di hadapannya. Mari kita perluas manfaat seraya meletakkan bekas-bekas kebaikan. Insya Allah menjadi aliran pahala dan bekal terbaik kita untuk pulang dengan bahagia.